Selamat bertemu kembali dengan channel kami, Sapi Lembah Pegadungan. Pada saat ini kami akan sedikit memberikan informasi tentang bagaimana cara memulai budidaya sapi. Sebelum itu tolong klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Banyak orang yang ingin memulai usaha tapi terkadang bingung bagaimana langkah yang tepat untuk menjalankannya. Langkah yang tepat tentu akan membawa usaha pada keberhasilan yang menguntungkan. Sebelum memulai usaha, termasuk usaha ternak sapi potong, sebaiknya harus memahami langkah yang tepat untuk digunakan. Berikut ada beberapa langkah-langkah sebelum memulai usaha ternak sapi. 1. Persiapkan modal. Langkah awal sebelum memulai usaha ternak sapi adalah siapkan anggaran modal. Modal yang harus dikeluarkan untuk usaha sapi memang terbilang besar, tapi itulah konsekuensi yang harus diterima. Walaupun modal awal yang dikeluarkan besar, tapi saat usaha sudah mulai berjalan dan berkembang maka keuntungan akan berlipat-lipat. Bahkan tidak menutup kemungkinan, modal awal yang dikeluarkan akan kembali dengan jumlah yang lebih fantastis. Anggaran modal yang disiapkan harus mencakup semua kebutuhan untuk mengembangkan ternak. Siapkan juga jaringan pertemanan yang luas, terutama yang berpengalaman dalam bidang ternak sapi. Hal ini tentu sangat penting dilakukan, agar lebih memahami bagaimana cara mengembangkan usaha ternak sapi yang akan dijalankan. Tidak hanya itu, jaringan pertemanan juga akan membantu untuk menyebarluaskan usaha yang akan dijalani, sehingga meningkatkan peluang usaha untuk lebih berkembang. 2. Siapkan lokasi pekarangan. Jika sudah menyiapkan modal yang cukup untuk mencukupi kebutuhan ternak, maka perlu menyiapkan lokasi pekarangan, kandang. Siapkan tempat yang luas untuk menampung sapi-sapi yang akan diternak. Luas kandang harus diperkirakan dengan jumlah sapi yang akan dikembangbiakan. Usahakan lokasi pekarangan sapi tidak terlalu dekat dengan rumah penduduk. Lokasi pekarangan harus mendapat cahaya matahari yang cukup agar kondisi kandang sapi tetap hangat. 3. Buat kandang sapi. Setelah menentukan di mana letak lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pekarangan sapi, selanjutnya adalah membuat kandangnya. Buat kandang sapi sesuai dengan keinginan. Beri lubang ventilasi udara, supaya cahaya matahari bisa masuk ke dalam kandang. Hal ini perlu dilakukan agar kandang sapi tidak lembab sehingga sapi tidak mudah sakit. 4. Pilih bibit sapi yang unggul. Jika ingin mendapatkan sapi yang sehat dengan kualitas yang baik, maka pilihlah bibit sapi yang unggul. Bibit sapi yang unggul ditandai dengan mata yang jernih dan hidungnya tidak berlendir. Kulitnya bersih yang menandakan bahwa sapi tidak terkena zat berbahaya. Bibit sapi yang unggul memiliki tanda betis yang mana tandanya berada di sekitar kuping sapi. Sapi yang sehat biar lebih mudah dikembangbiakan dan otomatis akan mendatangkan keuntungan yang besar. 5. Pemberian pakan ternak. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pemberian pakan untuk ternak sapi. Hal ini tentu akan membuat pertumbuhan sapi lebih cepat gemuk dan juga sehat. Untuk mendapatkan sapi dengan kondisi badan yang gemuk-gemuk, maka berikan pakan hijauan yang dicampur dengan pakan yang ada kandungan konsentratnya. Pakan yang mengandung konsentrat bisa didapatkan dari ampas tahu, kulit nanas, dan kulit kacang kedelai. Pakan seperti ini lebih memiliki kualitas tinggi dibandingkan dengan jerami atau dedaunan yang lain. Pemberian nutrisi yang lebih juga sangat dibutuhkan untuk tumbuh dan kembangnya sapi yang diternak. 6. Perawatan dan pemeliharaan sapi. Memilih sapi sebagai hewan yang ingin diternak maka harus siap merawat dan memelihara sapi dengan baik. Sapi harus dirawat secara rutin agar terhindar dari berbagai penyakit yang mungkin akan menyerang. Beri vaksin dan juga obat cacing agar tubuh sapi lebih kebal terhadap penyakit hewan. Tidak hanya perawatan sapi, tapi merawat dan menjaga kebersihan kandang juga sangat penting. Kandang yang bersih dan tidak lembab akan menghindari sapi dari berbagai virus atau penyakit yang datang. Jangan biarkan kandang sapi dipenuhi dengan kotoran, karena kotoran sapi yang dibiarkan begitu saja akan mudah mendatangkan penyakit. Perlu mengecek secara rutin keadaan tempat makan dan minum sapi, jangan sampai dibiarkan kosong. Kalau air minumnya sudah kotor, maka harus diganti dengan air yang baru dan bersih. Dalam tahap perawatan dan pemeliharaan sapi memang harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Hal ini penting dilakukan agar